Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar prinsip-prinsip dalam kita bisa melayani akan Tuhan. Saya melihat bahwa semua kita adalah hamba. Siapapun kita adalah hamba yang sedang melayani Raja. Dan Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ada beberapa kriteria yang menarik perlu kita perhatikan, bahwa prinsip-prinsip hidup ini harusnya menjadi bagian buat kita. Sebuah pola ketika Anda berkata bahwa kita menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi pribadi yang melayani akan Tuhan. Saya melihat yang pertama adalah mari bersama-sama kita bisa mengutamakan bahwa di atas semua yang kita lakukan, Kristus sebagai pusat pelayanan kita. Sekali lagi bahwa Kristus harus menjadi yang utama dan dia menjadi fokus dari semua sentral apapun yang kita lakukan. Mengacu dari Yohanes pasal 3 ayat ke-30, ia harus semakin besar tetapi aku harus makin kecil. Kiranya segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kebesaran Tuhan. Seorang pelayan Tuhan sejati, bagaimana dia bukan mencari kemuliaannya, bukan mencari fokus buat hidupnya, bukan bagaimana dia menjadi besar, bukan demikian. Bukan menjadi bagaimana dia menjadi hebat, no, bukan demikian. Tapi sesuai dengan firman Allah, prinsip yang harus kita kerjakan adalah melalui sebuah pelayanan kita, Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan. Seorang pelayan Tuhan yang sejati adalah bagaimana segala sesuatu yang dia lakukan, sekecil apapun itu, ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat kita, bahwa Yesus harusnya yang utama. Yesus semakin kita agungkan, Yesus semakin kita muliakan. Mengacu dari Yohanes pasal 3 ayat ke-30. Bapak Ibu saya kasihi, mari bersama-sama kita bisa melihat, mengevaluasi bersama-sama apakah selama ini yang kita lakukan sudah memuliakan Tuhan. Kalau memang ada sesuatu yang ujung-ujungnya kebanggaan buat pribadi, keagungan buat pribadi, berhenti dan bertobat hari ini. Masih ada kesempatan buat kita. Kiranya kita bertobat dan berbalik kembali kepada jalan yang benar. Kembali lagi sebuah prinsip yang benar perlu kita kerjakan dalam hidup kita. Lalu prinsip yang berikutnya saya melihat bahwa hati yang melayani adalah sebuah hati yang total memberi kepada Tuhan. Bagaimana prinsip hati kita melayani bukan untuk dilayani. Dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelayan sejati siap berkorban, baik itu waktu. Pelayan yang sejati siap berkorban, baik itu juga tenaga, bahkan kenyamanan. Area nyaman kita mau tanggalkan. Seorang pelayan sejati adalah bagaimana dia memberi total kehidupannya. Sahabat-sahabat saya, seperti prinsip firman Allah, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia memberi hidupnya, memberi waktunya, dia memberi seluruhnya untuk setiap kita. Dan kiranya menjadi sebuah perenungan buat kita ketika Anda berkata, saya mau melayani. Siap-siap Anda berkorban, siap-siap juga kita bisa memberikan waktu kita, bahkan keuangan kita, finansial kita. Dan saya percaya ketika hati kita mempunyai prinsip kehidupan seperti itu, bahwa saya sementara meneladani kehidupan Kristus, maka Anda akan dibuat bergairah. Kita akan dibuat bersemangat karena kita tahu prinsip-prinsip pelayanan. Hati kita melayani bukan untuk dilayani. Dua hal ini menjadi perenungan buat kita hari ini. Sebelum kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapakku dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih bentangkan buat kami bisa melihat diri kami, bahwa prinsip melayani harusnya menjadi sebuah pegangan buat kami. Semua keutamaan hanya buat Kristus. Semua fokus hidup kami hanya untuk Kristus saja. Bahkan hati kami Tuhan perbaharui. Kiranya hati kami punya hati yang melayani, bukan untuk dilayani. Kami bukan bos, kami bukan raja, tapi yang raja sesungguhnya adalah Engkau. Yang utama hanyalah untuk keutamaan Engkau saja. Yang utama adalah untuk keagungan Tuhan saja. Terima kasih buat hari ini yang meletakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya hati kami semakin terpaut kepada Engkau.
Engkau semakin diagungkan, Engkau semakin besar bagi kami semakin kecil di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.